Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jember, Bapak Subowo MPD, kemudian Bapak Ibu pengurus MGMP Matematika Kabupaten Jember, kemudian kepada Bapak Saiful Rahman SPD MPD sebagai narasumber nanti akan menyampaikan materi tentang sosialisasi prototipe kurikulum, nanti yang spesialisasinya nanti akan dijelaskan tentang digital dalam proses pembuatan folio. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta MGMP Matematika Kabupaten Jember, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita sekalian masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita pada siang hari ini bisa hadir dalam pertemuan daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Ini semata-mata karena ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita sekalian dalam hidup dalam iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kami sampaikan berkenaan dengan kita menggunakan proses pertemuan kita siang hari ini dengan daring, kita kembali dengan daring karena kita melihat situasi dan kondisi saat ini wabah COVID ternyata kita memasuki wabah yang ketiga ini. Jadi tahap yang ketiga ini sekarang sudah mulai mewabah sehingga perlu kiranya kita tidak luring sementara ini, kita kembali ke daring. Tapi saya yakin bahwa ini tidak mengurangi pertemuan kita pada siang hari ini untuk kita membahas suatu materi yang sudah terprogramkan sehingga insya Allah nanti pemberian materi ini akan bisa berdampak positif bagi kehidupan pembelajaran kita ke depan. Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua nanti adalah sambutan tunggal dari Bapak Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jember. Yang ketiga nanti pemberian materi acara inti. Kemudian yang keempat adalah penutup dan doa. Demikian Bapak Ibu susunan acara pada siang hari ini. Marilah untuk agar supaya pertemuan kita memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Ketua MGMP Kabupaten Jember untuk mata pelajaran matematika. Kepada yang terhormat Dr. Andes Subowo MPD kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar Pak Eko? Jelas sekali Pak. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Matematika Kabupaten Jember. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru anggota MGMP Matematika Kabupaten Jember. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali. Walaupun tadi sudah sampaikan karena situasi dan kondisi keadaan yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, kita bisa melaksanakan secara daring. Sekali lagi mohon maaf, saya pun tidak bisa berbuat banyak untuk pertemuan kali ini. Dalam situasi yang seperti ini, apalagi ditambah tadi itu listrik padam, jadi ini saya menggunakan HP dalam keadaan darurat, sehingga nanti Pak Saiful pun juga kritis ini untuk baterainya
tidak banyak-banyak yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu, dalam melaksanakan KBM ini ada pesan-pesan dari cabang dinas yang perlu saya sampaikan. Jadi PTM itu diwajibkan mengedepankan keselamatan dan kesehatan baik siswa, guru maupun tenaga pendidikan. Jadi saya melihat di beberapa sekolah juga melaksanakan lockdown, sehingga yang kita utamakan adalah sehat dan selamat. Jadi itu, adapun yang 50% diharapkan tetap menjaga prokes dalam keadaan bermasker, kemudian hindari untuk berkerumun. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian pesan dari cabang dinas, baik untuk sekolah swasta maupun negeri di Kabupaten Jember, setiap sekolah diharapkan untuk melaksanakan doa bersama. Di doa bersama jam 19. Ini surat edaran yang nyampe ke MGMP Kabupaten Jember untuk semua mata pelajaran, bahwa ada himbauan setiap sekolah diharapkan untuk melaksanakan doa bersama. Dengan tujuan yaitu supaya bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Jember ini semuanya bebas dari COVID-19. Kemudian yang berikutnya ini penting Bapak Ibu, yang kemarin ada wacana untuk rekreasi Bapak Ibu ya. Ini perlu saya tegaskan kembali, masih belum ada pembicaraan ke sana mulai pertemuan yang bulan lalu. Karena apa? Karena untuk agenda kelas 12 saya lihat itu padat sekali Bapak Ibu, padat sekali. Jadi mau tidak mau setelah Maret, kalau bisa sebelum hari puasa, sebelum April. Agenda untuk kelas 12 mungkin bulan ini, Februari ini adalah kegiatan ujian praktek untuk Bapak Ibu yang mengajar praktek. Kemudian pada bulan Maret mulai awal, itu baru kemarin suratnya datang, yaitu ada EHB BKS, evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone, yang dilaksanakan oleh provinsi, yaitu tanggal 7 sampai tanggal 10. Jadi selama 4 hari, untuk mata pelajarannya hanya matematika wajib, ya, jadi hanya matematika saja. Jadi yang peminatan ini tidak terjadwal. Jadi itu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kelas 12, yaitu tentang ujian sekolah atau yang disebut dengan USP, ujian satuan pendidikan. Yaitu dimulai tanggal 14, mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk pembuatan perangkat penilaiannya, mulai dari isi kartu soal maupun soalnya. Jadi itu, ini yang perlu dimaklumi, sehingga untuk acara kegiatan studi edukasi itu setelah ini Pak Eko nanti mohon untuk diagendakan. Jadi itu. Kemudian pesan berikutnya yaitu untuk Bapak Ibu yang tercover dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Ini saya mengingatkan selalu melihat SIM PKB-nya, dan untuk perbaikan untuk pengiriman berkas terakhir tanggal 25 Februari. Jadi jangan sampai ada yang terlambat, karena ini kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan PPG dalam jabatan ini. Kemudian untuk jadwal-jadwal sudah di-share, mungkin sudah tahu Bapak Ibu dari sekolah masing-masing. Kemudian terakhir ini juga ada pemberitahuan dari Direktorat Jenderal bahwa akun Belajar ID ini nanti akan digunakan secara resmi sebagai akun layanan pembelajaran. Karena di situ yang tergabung dalam SIM PKB. Jadi SIM PKB nanti akunnya menggunakan Belajar ID. Kemudian untuk yang berikutnya surat-surat secara resmi nanti saya share di grup, mungkin bisa bermanfaat. Oke, sementara itu yang perlu saya sampaikan, biar langsung cepat. Mungkin baterainya tinggal sedikit ini Pak Saiful. Monggo nanti untuk itu dilanjut lagi. Kalau ada pertanyaan bisa japri ke saya, mungkin apa yang perlu saya sampaikan tadi.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian tentang masalah digital untuk portofolio yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Rahman, SPD, MPD. Kepada beliau kami aturkan. Terima kasih Pak Haji. Mohon izin Pak Bowo. Iya. Ya. Tampilan presentasi apakah sudah termonitor Pak? Iya, suaranya bagus Pak, jelas. Presentasinya belum. Presentasinya belum, Pak. Presentasi belum muncul. Ya, laptop saya mati satunya, minta tolong Pak Gudmen di share screen Pak. Mungkin listrik juga. Pak Gudmen atau Pak Bowo minta tolong Pak share screen saya Pak. Untuk yang Canva. Mungkin Pak Eko, suara saya termonitor? Oke Pak, termonitor bagus Pak. Ya. Ini laptop saya sudah mati. Saya harus minta tolong share screen dari Pak Gudmen atau Pak Bowo. Materi sudah saya share ke Pak Gudmen dan Pak Bowo. Atau saya share ke Pak Haji ya? Oke Pak. Sudah tampil Pak Saiful? Ini sudah tampil dari Pak Bowo, sudah di-share? Oh, sudah. Ya sudah Pak. Ya. Boleh dibesarkan Pak Bowo? Hasilnya. Yang Canva Pak Bowo, sebelumnya yang Canva yang satunya. Link satunya Pak. Link satunya Pak. Ini ditutup dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin. Ya ini salah satu kelemahan kita di dalam dunia digital. Jadi ada suatu ketergantungan. Siap, yang ini Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adalah yang utama bagi kita, selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita bersama-sama di hari ini kita belajar bersama, berbagi inspirasi. Kemarin sebenarnya untuk agenda hari ini adalah merupakan agendanya dari materinya Pak Sinten Pak Bowo. Untuk materi Pak Margino. Ya, Pak Margino. ya, Pak Margino. Nah, hubungan Pak Margino saat ini dalam keadaan belum fit, belum sehat, hanya digantikan ke saya yang ini sebenarnya materi ini adalah insya Allah di bulan April, jadi materi prototype. Jadi saat ini kita yang satunya Pak Bowo yang baru sebelah ini Pak. Oke. Jadi kita akan bersama berbagi tentang portofolio akademik digital. Baik,
sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sekadar mengingat apa sih portofolio akademik itu, atau portofolio terlebih dahulu. Bapak-bapak yang senior ini pastinya sudah melakukan membuat atau menyusun sebuah portofolio ya. Jadi ketika kita saat itu untuk sertifikasi, jadi sertifikasi saat itu kita menggunakan portofolio. Mungkin saya bisa minta apa sih yang dimaksud dengan portofolio? Mungkin dari Pak Bowo dulu, mungkin silakan Pak Bowo. Portofolio. Silakan Pak Bowo. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang diketahui tentang portofolio itu apa Pak? Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu ketahui. Tidak usah dengan kalimat, sudah dengan poin-poinnya saja, monggo. Bukti Pak ya, bukti real dalam kita melakukan pembelajaran atau hal yang menyangkut tentang keterampilan kita yang pernah kita ikuti dalam setiap proses pembelajaran dan mungkin mengikuti penataran atau mungkin kegiatan-kegiatan webinar dan lain sebagainya. Itu bukti otentik tentang keterlibatan kita dalam setiap proses baik itu pembelajaran maupun non pembelajaran. Saya kira itu Pak Saiful mungkin. Baik Pak Haji, ini sudah definisi, sebenarnya kita tidak usah definisi berbelit-belit, sudah cukup ini dari Pak Haji. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, portofolio itu adalah kita nanti akan menyajikan sebuah bukti apa yang kita lakukan. Kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran. Berarti bukti fisik pembelajaran itu apa saja? Ya, jadi mulai dari perangkat, kemudian bukti pembelajaran kita sehari-hari dalam pembelajaran, kemudian tugas dari anak, tugas dari siswa, kemudian juga bisa tadi disampaikan kita mengikuti kegiatan-kegiatan pengembang diri dan seterusnya. Jadi semua yang berkaitan dengan kita sebagai pendidik, aktivitas kita sebagai pendidik, itu nanti akan menjadi bahan portofolio digital. Portofolio yang biasa kita lakukan, jadi kalau kita melihat secara etimologi kan port artinya adalah laporan, portfolio penuh. Sehingga portofolio itu sebenarnya adalah merupakan laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Nah, kita sebagai guru melaksanakan apa aktivitas dalam pembelajaran kesehariannya. Dan semua aktivitas itu nanti akan menjadi laporan yang dijadikan satu dalam bentuk namanya portofolio. Portofolio yang kita lakukan biasanya kan portofolio yang berbasis kertas, jadi hard copy. Nah, kalau dulu kita bapak-bapak yang senior ini pada saat sertifikasi pertama itu kita menggunakan portofolio ya. Jadi portofolio sampai bertumpuk-tumpuk itu yang juga mungkin ini kelemahannya kalau misalnya kita menggunakan portofolio hard copy, satu kita juga dalam mungkin membuka atau melihat atau memonitornya atau juga menyimpannya ini ada keterbatasan. Kita menyimpannya bisa saja nanti 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun nanti juga portofolio itu akan rusak seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan portofolio ini agar bisa terdokumentasikan secara baik? Langkahnya adalah kita menggunakan portofolio digital. Portofolio digital inilah yang akan nantinya dikembangkan oleh Kemendikbud di dunia pendidikan. Tadi Pak Bowo disampaikan bahwasannya nanti kita akan memanfaatkan dan menggunakan akun belajar.id. Belajar.id ini nanti yang menjadi akun satu-satunya guru untuk bisa mengembangkan pembelajaran. Jadi bisa memaksimalkan pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi sebuah laporan. Nah, laporan itu menjadi sebuah portofolio digital bagi setiap guru, setiap tenaga. Baik, langsung Pak, di slide ketiga. Oke. Jadi portofolio akademik di sini kita kerucutkan adalah merupakan sebuah dokumentasi
kontekstual yang nyata dari personal. Nah, kita sebagai guru tentunya nanti segala kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran kita nanti akan terdokumentasikan dan disimpan dalam bentuk portofolio akademik. Ini juga berlaku bukan hanya pada guru, nantinya juga bisa berlaku pada siswa. Bagaimana mereka membuat sebuah portofolio, karena portofolio ini sekarang sudah ngetren menjadi bahan penilaian. Jadi bukan hanya, saya pernah menyampaikan portofolio digital ini tahun 2019 pada saat itu di PB ya. Jadi portofolio digital sudah kita angkat pada saat itu. Jadi portofolio digital ini nantinya akan menjadi sebuah histori pembelajaran dari siswa-siswa kita. Jadi kita nantinya kan hanya menilai siswa itu entah dalam bentuk tes tulis atau misalkan di penugasan yang itu dalam bentuknya lisan dan seterusnya. Jadi portofolio nanti akan lebih menyeluruh. Apa-apa yang dikerjakan oleh siswa dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk suara, dalam bentuk format apapun, nah itu akan menjadi bahan penilaian yang kemudian itu dibungkus atau dikemas dalam bentuk portofolio akademik kita. Baik, lanjut Pak. Ini konsep terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti kita boleh langsung tanya jawab, mungkin pada saat saya paparan Bapak Ibu ada yang ditanyakan bisa langsung dipotong. Ada 3 jenis portofolio akademik di sini. Yang pertama adalah ada portofolio kerja, kemudian portofolio dokumentasi, dan portofolio pameran. Apa sih yang dimaksud dengan satu persatu kerja, dokumentasi, dan pameran ini? Yang pertama adalah portofolio kerja. Di slide berikutnya Pak. Jadi portofolio kerja ini menyampaikan seluruh dokumentasi. Di slide berikutnya Pak. Portofolio kerja di sini merupakan semua dokumentasi atau koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode tertentu. Ini kalau misalkan pada siswa ya. Kalau pada siswa, portofolio kerja siswa merupakan kompetensi menulis, misalkan meliputi semua tulisan siswa, baik yang berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, atau tulisan akhir. Jadi semua aktivitas kita yang kita dokumentasikan, baik itu dalam bentuk tulisan, gambar yang tadi saya sebutkan, video, kemudian suara, misalkan anak itu mempresentasikan, baik itu di kelas, di rumah. Nah, ini akan menjadi bahan nanti dalam portofolio digital. Termasuk juga bagaimana mereka itu berdiskusi dengan temannya, atau misalkan dia melakukan sebuah eksperimentasi, atau misalkan melakukan sebuah pengamatan di sekolah, pengamatan di masyarakat, atau pengamatan dimanapun. Nah, itu menjadi nanti bahan portofolio kerja. Jadi portofolio kerja ini mengemas segala aktivitas kita dan semua produk yang sudah kita lakukan. Nah, misalkan nih, dalam matematika kita diberikan tugas misalkan di materi misalkan statistika. Jadi mulai dari anak berdiskusi tentang materi statistika, kemudian mereka mencari, meresum sebuah materi dari berbagai sumber, dari internet, dari YouTube, dari apapun, nah, nanti dikemas di dalam satu portofolio. Nah, ini disebut dengan portofolio kerja. Termasuk juga produknya. Ketika misalkan kita guru memberikan penugasan siswa untuk melakukan sebuah pengamatan, misalkan nih, pengamatan di sebuah misalkan posyandu tentang data berat badan. Jadi aktivitas mereka di video atau misalkan dalam bentuk gambar, kemudian dalam pengamatan berupa hasil pengukurannya juga didokumentasikan. Semua hasilnya dimasukkan. Nah, ini yang disebut dengan portofolio kerja. Yang kedua adalah portofolio dokumentasi, Pak. Berikutnya, Pak Bowo. Jadi kalau portofolio kerja tadi adalah seluruh rangkaian aktivitas kita termasuk produknya. Nah, sedangkan portofolio dokumentasi ini adalah merupakan portofolio yang menyusun atau mengemas hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada satu periode tertentu, misalkan dalam satu semester atau dalam satu tahun. Sedangkan dokumentasinya hanya berupa hasil kerja saja, berupa hasil kerja pilihan yang terbaik. Jadi misalkan kita kalau tadi kerja itu
Itu yang didokumentasikan bukan hanya hasilnya, tetapi seluruh kegiatan, rangkaian kegiatannya itu ditampilkan. Misalkan saat ini kita melaksanakan MGMP. Nah, foto-foto dokumentasi dari MGMP, kemudian rekaman MGMP ini dimasukkan, itu portofolio kerja. Sedangkan portofolio dokumentasi itu lebih kepada produknya, hasil yang dicapai setelah kita melakukan sebuah pelatihan, hasil yang dicapai setelah kita melakukan pembelajaran, baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, dan seterusnya. Oke, lanjut Pak Eko, Pak Bowo. Yang ketiga adalah portofolio pameran. Namanya pameran di sini adalah showcase namanya. Jadi portofolio pilihan yang hanya berisi produk yang telah selesai. Nah, semisal nih dalam kita keterampilan, kalau tadi kerja semua proses siswa, baik itu mulai dari belajar, membaca, mempraktikkan, kemudian membuat setengah jadi sampai membuat hasil akhirnya itu kerja. Sedangkan dokumentasinya tadi adalah sebagian kecil saja. Nah, pameran ini adalah mendokumentasikan hanya produk yang sudah baik, gitu, yang paling baik. Kita misalkan membuat keterampilan nih, apa produk dari keterampilan itu? Nah, produk itu nanti yang akan kita tampilkan. Ini disebut dengan portofolio pameran. Nah, kita sebagai guru ini adalah satu kesatuan, baik portofolio kerja, portofolio dokumentasi, portofolio pameran ini jadi satu kesatuan yang harus kita buat. Kenapa? Apa maksud dan tujuannya? Saat ini kan misalkan ada nih, misalkan ada kepala sekolah atau ada pengawas menginginkan atau ingin melihat kinerja kita sebagai guru, tinggal melihat portofolio yang sudah kita buat. Jadi mulai dari profil, perangkat pembelajarannya bagaimana, aktivitas pembelajarannya bagaimana, kemudian produk pembelajaran dari siswa bagaimana, aktivitas siswa di dalam pembelajaran bagaimana, kemudian juga ada umpan balik dari kepala sekolah, umpan balik dari rekan guru, umpan balik dari siswa, umpan balik dari orang tua juga ada di sana. Nah, ini nanti akan menggambarkan, oh, guru si A ini seperti ini, histori pembelajarannya seperti ini. Jadi kalau saat ini mungkin yang ASN kita terdata mungkin di Master Data BKD ya, Master Data BKD, tetapi tidak keseluruhan itu. Hanya data-data administrasi tentang kepegawaian saja. Tetapi dalam pembelajaran masih belum ada. Oke, dilanjut Pak. Mungkin dari sini ada pertanyaan Pak Bowo, sebelum kita lanjut Pak. Iya, monggo teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Kiranya nggak ada Pak. Saya lanjut. Kita lanjut terlebih dahulu. Ya, portofolio akademik digital. Jadi tadi disampaikan dari depan bahwasanya portofolio akademik digital ini adalah merupakan koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa, atau pembelajar, atau bahkan ini juga bisa untuk kepala sekolah dan pengawas. Bahkan juga mungkin kepala Kacabdin pun juga nantinya mungkin ya akan dituntut membuat sebuah portofolio digital seperti itu. Apa yang sudah dikerjakan. Nah, yang berhubungan dengan pembelajaran. Ya, dalam bentuk apa? Aset digitalnya bisa dalam bentuk poster, foto-foto, video, karya seni, tulisan-tulisan kita, resume catatan kita, termasuk juga mungkin kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang sudah kita lakukan. Oke, lanjut Pak Bowo. Ya. Nah, langkah-langkah pembuatan portofolio digital di sini pastinya nanti kita harus menggunakan aplikasi ya. Nah, karena saat ini kita memberdayakan atau menguatkan ini akun belajar.id, maka nanti yang akan kita pilih rumah untuk membuat portofolio digital ini kita menggunakan Google Site. Jadi Google Site ini sebenarnya sudah tidak asing ya. Jadi banyak kita manfaatkan untuk e-modul. Karena dulu saya ingat itu Pak Gutman itu pernah buat e-modul itu. Jadi e-modul menggunakan Google Site. Jadi mau dibuat sebagai biografi juga. Nah, salah satunya saat ini kita manfaatkan sebagai portofolio akademik digital kita sebagai guru ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita merencanakan. Kemudian kompilasi,
bahan-bahan yang akan kita masukkan, kemudian di sini mendesain dan pastinya nanti akan membagikan. Jadi link yang akan kita bagikan kepada orang yang membutuhkan untuk memonitor atau melihat portofolio digital kita. Misal kita nih sebagai guru, nantinya yang pasti entah rekan guru atau kepala sekolah pastinya atau pengawas akan melihat atau memonitor pembelajaran kita, histori pembelajaran kita bisa melihat dari portofolio akademik digital ini. Oke. Yang pertama merencanakan. Lanjut Pak. Apa saja yang dilakukan di dalam tahap perencanaan ini? Yang pertama adalah identifikasi tujuan portofolio. Untuk apa kita membuat sebuah portofolio? Pastinya kalau kita guru membuat sebuah portofolio sebagai laporan kinerja kita, laporan pembelajaran kita, laporan pembelajaran dari siswa kita, termasuk juga refleksi pembelajaran yang disampaikan oleh siswa dan juga orang tua. Kemudian yang kedua menentukan tema. Temanya ini apa ini? Pastinya kalau misalkan di sini judulnya portofolio digital, kan portofolio digital pembelajaran seperti itu. Kemudian menentukan target audiennya. Kalau misalkan kita akan membuat sebuah portofolio ini akan ditujukan ke siapa? Beda misalkan kita portofolio yang akan kita tujukan sebagai bahan penilaian misalkan sertifikasi. Beda juga misalkan kita ketika akan membuat sebuah portofolio yang itu menggambarkan, mendeskripsikan tentang pembelajaran kita. Jadi menu-menunya nanti yang akan kita buat pastinya beda. Mungkin kalau misalkan itu dibutuhkan dalam sertifikasi yang dibutuhkan misalkan mulai dari profil, perangkat pembelajaran, kegiatan pengembangan diri yang kita ikuti. Apalagi dulu Pak Bowo ya? Apa dulu kalau yang portofolio itu Pak? Profil pastinya ada ya Pak ya? Iya. Profil, kemudian pastinya pengembangan diri ya. Pengembangan diri, kemudian pembelajaran juga. Nah, kalau menurut Pak Bowo nih, kalau misalnya kita akan membuat sebuah portofolio pembelajaran, kira-kira menurut Pak Bowo ini apa saja yang harus termuat di sana Pak? Kan Pak Bowo akan membuat sebuah portofolio digital pembelajaran untuk Pak Bowo. Pastinya yang pertama profil ya Pak ya. Profil Iya, ya. profil. Kemudian Mungkin materi Pak. materi bisa. Jadi materi Pak. Jadi nanti materi, kemudian perangkat ya Pak ya. Iya, perangkat Pembelajaran, kemudian produk pembelajaran atau proses pembelajaran dari siswa, kemudian juga bisa dimasukkan juga pengembangan diri Pak. Iya. Nah, Kalau ini hasil kita Pak, hasil. mengikuti pengembangan diri hasil ya. Kita mengikuti pengembangan diri hanya cukup ditumpuk saja gitu dalam satu map. Bisa saja nanti kalau misalnya kita akan KP nih kenaikan pangkat, bingung Pak carinya Pak. Tapi kalau kita punya portofolio digital, scan, simpan. Nah, jadi sewaktu-waktu kita butuh tinggal download saja Pak seperti itu. Iya. Oke. Ya itu mungkin kita di sini untuk sistematikanya masih belum ada Pak Bowo. Nah ini menjadi tugas kita mungkin dari rekan-rekan pengurus nanti mungkin dirembuk gimana sih akan membuat sistematikanya. Jadi mungkin yang dibutuhkan dari profil, perangkat pembelajaran, materi ajar lah. Ini Pak Eko yang disebutkan kemarin yang di kurikulum prototype bahwa RPP itu sudah menjadi terintegrasi dalam satu modul Pak. Kita membuat modul, di sana sudah ada RPP-nya. Nah, inilah yang nanti akan kita masukkan menjadi bahan di dalam portofolio digital kita. Oke, terus yang berikutnya adalah mengumpulkan atau mengorganisir bukti atau artefak. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Eko. Jadi bukti-bukti fisik pembelajaran itu harus sedetail mungkin. Jadi misalkan nih dalam pembelajaran, mulai kita mungkin dokumentasi pada saat mengajar, baik dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video itu penting. Kalau misalkan dalam bentuk video, dipotong saja nanti misalkan di awal pembukaan, doa, kemudian persepsi, kemudian kegiatan inti apa yang harus kita lakukan, tujuan pembelajarannya apa, kemudian presentasinya anak juga seperti itu. Nanti didokumentasikan. Dokumentasi ini menjadi bahan nanti dalam portofolio digital itu. Kemudian yang kedua Pak Bowo, langkah kedua dilanjutkan Pak. Oke. Langkah yang kedua adalah kompilasi.
Jadi kompilasi di sini yang dimaksud kompilasi adalah apa yang harus disertakan di dalam konten Anda. Jadi dalam konten digital kita pastinya tadi disampaikan bahwa segala bukti fisik pembelajaran kita, segala bukti fisik perangkat pembelajaran kita sebagai perencanaan, segala bukti fisik refleksi pembelajaran sebagai umpan balik, baik itu dari siswa, dari rekan guru, dari kepala sekolah, maupun juga umpan balik dari mungkin dari wali murid seperti itu, dari wali peserta didik. Nah, ini penting juga bagi kita. Kenapa? Karena dengan adanya umpan balik sebagai refleksi pembelajaran, ini akan menjadi evaluasi diri kita dalam pembelajaran. Apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah artinya sudah optimal, kurang, atau sudah baik seperti itu. Sehingga kita ada refleksi diri, ada perbaikan di dalam pembelajaran itu. Terus yang kedua adalah bangun struktur portofolio. Tadi disampaikan dah menu-menunya apa. Jadi apa yang akan kita tampilkan di sana? Tadi ada profil, kemudian ada perangkat pembelajaran, kemudian nanti ada modul pembelajaran, ada pengembangan diri, juga mungkin bisa ditambahi publikasi dan umpan balik dan seterusnya. Ya, saya ingat itu portofolionya Pak Gutman dulu itu yang pakai Google Site itu trigonometri, betul Pak Gutman. Oke, dilanjut Pak. Yang ketiga, desain. Jadi desain di sini apa yang kita lakukan di dalam tahap yang ketiga, mendesainnya. Yang pertama adalah elemen visual portofolio digital. Ini sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Artinya begini, Bapak Ibu. Jadi portofolio digital itu bagaimana membuat sebuah daya tarik seperti itu ya. Membuat sebuah daya tarik sehingga portofolio kita itu diminati untuk dilihat baik oleh siswa, baik itu oleh rekan kerja kita, baik itu kepala sekolah maupun pengawas. Jadi kita buat desainnya ini semaksimal mungkin enak dilihat, tapi juga mohon maaf dalam tanda kutip tidak norak amat juga Pak. Semuanya dalam bentuk gambar semua. Seperti itu. Misalkan dalam bentuk video enggak. Jadi nanti harus ada ada ragam. Jadi ada tulis, ada gambar, ada video, ada mungkin dalam bentuk audio, seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk gambar bergerak dan seterusnya. Terus yang kedua adalah tampilan dan nuansa yang sebelumnya Pak. Ya, tampilan dan nuansa portofolio digital ini memiliki dampak persepsi atas dan kemampuan kita. Jadi kita saat ini akan menggunakan Google Site. Jadi banyak nanti yang dapat kita manfaatkan, tapi kita mohon maaf karena yang kita berdayakan saat ini, yang kita kuatkan adalah belajar.id, akun belajar.id, kita menggunakan Google Site saja. Oke, dilanjut Pak. Yang terakhir, langkah yang terakhir adalah membagikan. Ya, jadi setelah portofolio kita susun, tetapi mungkin desainnya sudah artinya sudah dirasa kita cukup baik, baru kita membagikan. Jadi membagikan portofolio digital kita. Sama halnya misalnya kita akan membagikan file-file yang ada di drive kita. Sama persis. Jadi kita nanti akan menggunakan Google Site, di mana link Google Site portofolio digital ini nanti akan kita berikan kepada orang yang dapat mengaksesnya. Seperti itu. Oke, dilanjut Pak. Ini kita terakhir mungkin paparan konsepnya. Jadi inilah ada aset-aset digital di dalam portofolio. Jadi di dalam portofolio itu di awal tadi saya sampaikan bahwasanya dapat kita sampaikan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk audio, atau mungkin dari sumber dari YouTube yang itu dirasa ini kok pas ya dalam pembelajaran, ini kok pas ya misalkan sebagai motivasi siswa, ini kok pas ya sebagai materi pembuka, boleh kita nanti masukkan di embed nanti di Google Site kita. Atau termasuk juga nanti produk dari anak-anak. Jadi produk dari anak-anak penugasan baik dalam bentuk tulisan. Saat ini mohon maaf Pak Bowo, artinya kita dalam penugasan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi
pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu misalkan nih, saya memberikan tugas satu soal tentang misalkan persamaan lingkaran misalkan. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B melalui titik ini dan seterusnya. Anak nanti akan mendapatkan sebuah produk dari hasil yang kita tugaskan itu bisa dalam bentuk catatan. Bisa mereka dalam bentuk digital. Oh, ini saya buat dalam bentuk PowerPoint. Oh, ini misalkan saya bentuk dalam bentuk dokumen. Saya buat dalam bentuk misalkan PDF. Saya bentuk dalam misalkan video scribe. Jadi video scribe itu misalkan tulisan tangan itu yang seperti ada tangannya itu. Boleh seperti itu. Itu diferensiasi produk. Nah, produk-produk itulah nanti yang akan menjadi bahan yang akan kita masukkan sebagai aset digital dalam portofolio kita. Termasuk juga mungkin buku-buku nih. Kita punya buku-buku. Buku-buku misalkan saya contohkan misalkan kalkulus integral. Nah, ini buku kok ada e-book ya, e-book di embed saja, dimasukkan di sana. Jadi ini menjadi bahan portofolio digital kita. Nah, termasuk dokumen proses pembelajaran kita. Anak berdiskusi, anak melakukan sebuah presentasi, kemudian anak misalkan melakukan sebuah pengamatan. Nah, ini kita dokumentasikan, kita masukkan seperti itu. Nah, ini adalah merupakan aset digital di dalam sebuah portofolio digital yang akan kita buat. Baik Pak, dilanjut sepertinya sudah selesai. Oke. Kita coba Pak Eko, kita buka yang link saya untuk yang Google Sheet saya Pak. Oke, bentar. Ini saya tutup dulu Pak ya. Pak Eko ada pertanyaan sebelum ini kita masuk contohnya dulu. Enggak Bapak Ibu, silakan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan sambil saya mencari untuk set yang berikutnya. Mungkin Pak Eko memberikan statement tentang ini Pak, yang apa yang sudah saya bagikan barusan Pak Jeko. Yang Google saya Pak. Oke, sebentar. Ini sepertinya lemot ini komputernya ini. Oh iya. Oh Pak Haji, silakan Pak Haji Nugroho mau bertanya ini. Silakan Pak Haji. Enggak Pak Haji. Pak Haji sepertinya angkat tangan. Raise hand. Pak Haji, monggo Pak Haji. Silakan dibuka mic-nya Pak Haji. Dari Budia. Silakan Budia. Budia raise hand silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo Bu Dia. Untuk praktiknya nanti memang yang ini nanti ini diberikan saja Pak Bowo. Ini apa namanya ini? Oh, oke, silakan Pak Goodman. Oke Pak Saiful, terima kasih. Halo, selamat. Apakah suara saya jelas Pak Saiful? Jelas Pak. Iya, saya ingin bertanya, mungkin penegasan untuk Pak Saiful dari Pak Saiful saja. Apakah website sekolah itu bisa dikatakan juga menjadi portofolio digital akademik sekolah Pak Saiful? Nah, itu aja. Bisa. Terima kasih. Itu lebih kepada umum ya untuk sekolah. Jadi portofolio digitalnya sekolah. Seperti itu Pak. Jadi semua laporan, jadi di sana kan sudah ada profil, kemudian ada kegiatan-kegiatan kesiswaan, kegiatan kurikulum, kegiatan mungkin sarana prasarana dan seterusnya. Jadi apa-apa yang menjadi sebuah laporan, itu laporan pribadi maupun laporan institusi, nah itu disebut dengan portofolio. Nah, portofolio digital ini yang didigitalisasi, bisa secara online. Tadi kalau misalnya web sekolah itu juga termasuk bagian dari portofolio digital, tapi portofolio digitalnya milik institusi. Oke. Terima kasih Pak Saiful. Jadi kalau portofolio digital sekolah itu jika dibuat menjadi
induk dari portofolio dokumen guru, portofolio apa namanya akademik digital untuk guru, Ya, kemungkinan bisa ya, berkembang juga Pak Saiful ya. Jadi website sekolah itu bisa berkembang menjadi betul, portofolio digital sekolah yang memuat betul, portofolio digital guru. Nah, gitu Pak Saiful. Jadi betul. semua bisa mengakses. Terima kasih Pak Saiful. Ya, betul Pak. Jadi begini Pak. Jadi gambarannya itu begini. Kita masuk ke SMA Santo Paulus nih ya. Jadi Santo Paulus itu rumahnya rumah besarnya. Nah di dalamnya kan ada kelas-kelas nih, ada ruang-ruang. Nah ruang-ruang itu dalam merupakan apa namanya itu portofolio-portofolio dari bagian dari portofolio yang besar itu tadi. Jadi portofolio yang dibuat oleh institusi. Bisa portofolio yang digunakan oleh siswa, bisa portofolio yang digunakan oleh guru. Jadi portofolio guru itu nanti dimasukkan nih, misalkan di rumahnya, misalkan di kamarnya kurikulum. Nah, jadi di kurikulum nanti di sana udah ada link-link ini. Jadi link-link Pak Goodman, si Mr. X, Mr. Y, Mr. D dan seterusnya seperti itu Pak. Termasuk juga siswa Pak. Nah siswa, portofolio di siswa, misalkan portofolio siswa tentang matematika. Nah itu bisa kita masukkan di dalam portofolionya kita sebagai guru. Maksudnya sebagai guru matematika, membuat portofolio. Anak-anak siswa misalnya kelas 10 kita buat di sana portofolio khusus untuk kelas 10. Jadi akan semakin berkembang nih Pak. Semakin akan berkembang. Ibaratnya begini Pak, tubuh, kita lihat organ, kita lihat jaringan, kita lihat sel, kita lihat inti sel dan seterusnya seperti itu. Jadi ada portofolio yang kecil sampai yang lingkup besar. Satu lagi Pak Saiful, apakah nanti dalam portofolio digital siswa, apakah siswa bisa mengupload materinya mereka sendiri di dalam portofolio itu? Terima kasih Pak Saiful. Iya, jadi kita punya portofolio nih. Nah, kemudian di dalam portofolio kita itu ada portofolionya anak-anak. Nah, anak-anak nanti akan bisa mengupload setiap saat. Nah, ini yang ada hubungannya dengan apa namanya pembelajaran KS nih Pak. Jadi kecepatan anak nanti belajar, kita nanti berikan misalkan dalam satu semester nih, dalam satu semester ada beberapa bab. Nah, kecepatan anak di dalam belajar ini kan nanti beragam. Semakin cepat dia belajar, mulai dari resumnya, mengerjakan tugas-tugasnya dan seterusnya, akan kelihatan nih. Oh si A masih bab 1 nih, sampai sub pokok bahasan A. Oh si B ini kok sudah bab 1 sampai di sub pokok bahasan C. Wah lebih cepat ini belajarnya. Jadi disinilah yang disebut dengan kemerdekaan kita di dalam belajar. Jadi tidak stagnan kita menyetop anak, besok kita akan belajar A. Minggu berikutnya kita akan belajar B, seperti itu. Tidak. Jadi kita berikan kemerdekaan kepada anak untuk mereka seluas-luasnya untuk belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri, berkolaborasi. Bagaimana tahu mereka caranya? Dari sumber belajar apapun, bukan hanya buku, hard copy saja, e-modul, di YouTube, di sumber apapun itu nanti. Jadi ini nanti akan kelihatan. Kita akan semakin melihat kecepatan anak di dalam belajar. Dan kita akan bisa melihat nanti apa namanya kreativitas, inovasi anak di dalam pembelajaran. Bisa saja nanti anak itu membuat sebuah resume, membuat sebuah produk dari tugas kita itu bermacam-macam Pak, di dalam bentuk presentasi. Nah, misalnya Pak Bowo nih, kita buat tugas materi A. Bisa saja tadi saya sampaikan bahwa diferensiasi produk. Bisa anak tidak hanya melulu dalam tanda kutip mereka mengerjakan tulis saja, tetapi mereka mengembangkan komunikasinya. Nah, mereka di video di rumahnya, di video dalam bentuk apa namanya kita rekam ya dalam bentuk video. Nah mereka bukan hanya mengerjakan dalam bentuk tulis saja, tetapi juga mereka mengembangkan selain mengembangkan kompetensi dia bisa memahami soal, tetapi juga mengembangkan kompetensi komunikasinya seperti itu. Termasuk juga karena kita kolaborasi nih, kita tekankan juga kolaborasi. Video kolaborasi itu juga akan menjadi bukti fisik bahwa mereka sudah belajar secara kolaborasi, bukan hanya secara anak-anak nanti mungkin pakai Google Meet atau misalkan pakai Zoom-nya direkam. Nah, rekaman itu nanti menjadi bukti pembelajaran mereka. Jadi tidak kita hanya semata-mata menilai anak itu dari hanya mohon maaf pilihan ganda atau IC saja. Itu hanya nanti bagian kecil saja. Nah, dalam portofolio digital ini semua nanti aktivitas itu akan kelihatan. Seperti itu.
Mungkin dari Pak Bowo atau yang lain, monggo kita diskusi saja di sini. Oke. Baik Pak Saiful, kalau boleh saya menambahkan, memang menarik memang portofolio digital ini mendorong kita untuk lebih membuka wawasan. Nah, saya pikir benar apa yang disampaikan Pak Saiful tadi, bahwa konteks untuk memberikan penilaian kepada siswa itu tidak hanya melulu pada soal-soal yang kita berikan, tetapi tugas, katakanlah portofolio yang dihasilkan, jadi proyek yang kita berikan kepada anak-anak itu juga bisa dijadikan suatu penilaian. Nah, cuman permasalahannya begini Pak Saiful, kemerdekaan belajar memang iya, tetapi tetap guru memegang kendali. Jadi tetap guru memegang kendali dalam penyampaian materi kaitannya dengan anak-anak mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan atau bukti fisik apa yang telah dikembangkan oleh anak-anak. Ini memang harus patut kita hargai. Tetapi persoalannya begini Pak Saiful, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gutman, sekolah harus memberikan atau memfasilitasi. Katakanlah sekarang kita menghimpun setiap proyek anak-anak, itu tentunya kan butuh rumah besar. Artinya kalau kita hanya mencagarkan kepada katakanlah Google Drive yang kita buat, itu kan terbatas. Nah, oleh sebab itu rekomendasi kepada sekolah untuk memberikan memfasilitasi guru ini perlu karena apa? Karena kalau kita mengacu kepada kemerdekaan belajar apa yang disampaikan Pak Saiful itu luar biasa. Anak-anak itu kalau membuat suatu karya atau proyek itu luar biasa Pak Saiful. Saya juga mengembangkan itu luar biasa, betul ini Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau membuat karya, katakanlah sekarang saya contohkan kemarin membuat ini pakai apa namanya Gebra kemarin. Itu anak-anak ternyata anak-anak itu bisa mengembangkan proyek itu yang kita berikan. Saya juga bisa, luar biasa ini anak-anak sekarang sebenarnya. Kalau kita buka peluang seperti itu luar biasa Pak Saiful. Jadi saya sangat sangat setuju apa yang disampaikan Pak Saiful bahwa pengembangan penilaian terhadap siswa itu tidak hanya melulu kepada soal-soal yang kita berikan atau soal yang kita berikan contoh-contoh di kelas saja, tetapi pemberian proyek, katakanlah bukti fisik tentang portofolio anak-anak itu akan lebih bermanfaat bagi dia untuk pengembangan konsep. Jadi pengembangan diri anak-anak itu lebih kita hargai, kita bisa manfaat begitu. Saya kira itu Pak, tambahan saja Pak Saiful. Tapi satu hal tadi saya sampaikan, kita harus berkolaborasi, harus sekolah itu harus bisa memfasilitasi kepada kita. Jadi kalau sekolah tidak bisa memberikan pengembangan atau memberikan fasilitasi kepada kita akan menjadi stagnan nanti Pak Saiful. Saya kira itu. Pak Gutman makanya tadi mengatakan, apakah mungkin ini sekolah bisa memfasilitasi sebagai satu bentuk karya kita ke depan ini perlu. Saya kira ini perlu rekomendasi Pak Saiful kepada sekolah. Saya kira Pak Saiful sebagai guru penggerak, saya kira juga perlu menyampaikan ini kepada pengawas, kepada kepala sekolah. Kenyataannya kita sudah menggebu-gebu, kita membuat suatu proyek-proyek dan lain sebagainya, ternyata sekolah belum bisa memfasilitasi. Internetnya aja lemot dan lain sebagainya, nah ini dan lain sebagainya, nah ini kan juga bisa mengganggu. Nah ini perlu hasil-hasil seperti ini kita perlu rekomendasi kepada sekolah. Saya kira itu Pak tambahannya Pak. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Haji, jadi melengkapi apa yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi memang benar. Jadi saat ini memang dalam proses ini tidak kita serta-merta seperti membalikan telapak tangan ya. Jadi kita butuh proses. Paling tidak kita sekarang sudah mengenal. Oh nantinya seperti ini, nanti seperti ini. Akan lebih baik nanti kalau misalkan kita bisa ada produk khususnya. Begitu. Dari kita dulu, guru, kemudian nanti bisa kita kembangkan ke siswa. Mungkin siswa masih belum mungkin ya. Tapi paling tidak kita guru, kita punya portofolio digital. Tidak usah artinya terlalu komplit ya. Tidak harus terlalu spesial seperti ini tidak. Jadi apa yang dapat kita lakukan di sana? Oh menu-menu karena kita kalau misalkan kita menggunakan portofolio digital yang menggunakan platform Google Site ini kan sewaktu-waktu dia bisa berubah. Jadi mau menunya kok kurang ya, kita tambahin. Oh sekarang saya ada MDMP nih, ada bukti fisik, ada undangan, ada foto, ada daftar hadir, masukkan saja udah di sana seperti itu. Terus dia akan berubah. Nah, masalah nanti kapasitas itu
kalau 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 kita mengikuti informasi dari Kementerian kita unlimited ya untuk akun belajar.id. Ya kita harapannya juga seperti itu ke belakangnya. Nah, paling tidak ini menjadi PR ya, jadi PR dari birokrasi, dari pendidikan, dari Kemendikbud, bagaimana itu bisa memfasilitasi apa yang, karena mereka yang inginnya seperti ini, inginnya kita seperti ini, maka ya juga dalam fasilitasnya juga harus bisa terpenuhi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Insya Allah kita bisa. Jadi ini dalam merupakan salah satu saya sama Bu Tita sebagai CGP, ya paling tidak kita mensosialisasikan, menyampaikan apa yang kita pelajari. Oke, moga dilanjut Pak Bowo, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau tidak, kita lanjut, mungkin ditampilkan contoh portofolio saya. Oh, monggo, Bunda Viva. Silakan dibuka mic-nya. Terima kasih, menarik sekali ya. Tapi saya gabungnya agak telat karena harus takziah dulu. Tentang ini kayaknya tugas dari guru penggerak sebelum kita menggerakkan siswa. Jadi kita dulu digerakkan dulu ya. Jadi apa yang sudah kita pernah buat, misalnya dari penjelasan seperti tadi. MPMP kita kumpulkan mulai dari undangan, mulai daftar hadir, mungkin screenshot kita pada saat kita mengikuti acara tersebut, materi apa yang kita dapat pada pertemuan bulan Januari, bulan Februari, kita buatkan, kita kumpulkan dalam suatu wadah namanya portofolio digital. Kemudian dari situ setelah kita kumpulkan, kita mulai paham, oh portofolio itu adalah kumpulan semua kegiatan kita sebagai seorang guru dulu. Baru kalau kita paham betul, kita baru memberikan ke anak-anak, ayo anak-anak dalam merdeka belajar, yang mana merdeka belajar tidak hanya didapatkan dari ruang kelas, dari luar, mungkin ditambah lagi dari media apapun itu. Kemudian kegiatan siswa terkait dengan mata pelajaran kita dikumpulkan dalam bentuk wadah sama dengan kita. Wadahnya adalah sebuah portofolio digital juga punya anak-anak. Itu menarik, cuma permasalahannya juga dari saya sendiri. Pelajaran yang anak-anak punya itu kan tidak hanya 1-2 pasal. Ada 16 kalau tidak salah kelas 1 sama kelas 2. Kalau semuanya, setiap guru itu berharap saya yakin bagaimana merdeka belajar itu bisa diterapkan, dijalankan oleh siswa. Betapa tugas siswa itu untuk membuat ini, membuat itu berat banget menurut saya sih. Kecuali nanti seperti yang kemarin digembar-gemborkan sama Pak Menteri bahwa nanti tidak ada jurusan IPA, ada IPS, tapi ada nanti pemilihan jurusan sehingga mungkin dalam tanda kutip lebih sedikit, tidak terlalu banyak mapel katakanlah seperti itu, karena ini bisa digabung, bisa dipilih sehingga anak-anak tugas di luar yang sekiranya itu bisa dikolaborasikan. Seperti itu Pak Saiful ya, bisa dikolaborasikan. Misalkan aja pelajaran KBU seni itu kalau di sekolahnya saya itu ambil sama dari KBU suruh membuat gambar ini, itu kan bisa dikolaborasikan dengan materi seni ya itu. Jadi membuat satu portofolio saya ini adalah materi seni sama ini hampir sama soalnya. Karena ya itu tadi kalau sampai 15 mapel itu dibuat portofolio, betapa anak itu repot banget. Sementara kita hanya satu pelajaran matematika. Itu sudah saya yakin juga lumayan kegiatan kita. Misalkan kita punya portofolio tentang materi dalam bentuk video, kita masukkan di dalam portofolio digital, apapun itu PowerPoint apa kita masukkan, itu kita satu loh Pak ya. Rendah Neo, kalau itu harus 15 mapel semuanya punya kemerdekaan belajar mengumpulkan. Tapi oke, pada saat anak-anak itu memang mampu, pikiran mereka sudah berkembang sana, saya pikir itu sangat bagus. Karena menunjang kreativitas anak dalam mata pelajaran apapun. Mungkin yang diharapkan oleh pemerintah itu seperti itu. Jadi bagaimana anak itu berkreasi dari ilmu yang didapat dari sekolah. Seperti itu. Mungkin itu yang menjadi PR saya adalah gimana sih caranya anak-anak itu bisa menjadi seperti kita dulu. Tapi ya kita dulu berapa mungkin 1 tahun ke depan lah mungkin kita baru siap. Sementara anak-anaknya masih dikasih motivasi dulu, begini anak-anak. Mungkin seperti itu ya Pak Saiful, karena saya nggak pernah ngikutin guru itu kegiatannya seperti apa. Nah, itu aja mungkin yang saya pikirkan dalam kegiatan guru penggerak dan merdeka belajar dari siswa. Terima kasih Pak Saiful.
Terima kasih Bunda, menarik ini. Menarik. Jadi begini, prinsipnya di dalam portofolio digital itu tidak harus spesial ya, tidak harus spesial, harus lengkap seperti ini tidak. Apa yang dapat kita perbuat itu? Misalkan kita guru apa yang dapat kita simpan di dalam portofolio kita? Pastinya tadi kita membuat fakta pembelajaran. Ini yang fakta yang ada saja ya, fakta pembelajaran. Kemudian modul nanti modul kita dalam tanda kutip tidak harus membuat sendiri. Jadi kita bisa kompilasi. Oh kita baca-baca, ini kok bagus ya, di-crop aja, dipotong aja, tempel ke Word. Oh ini kok bagus dari ini ya, dari YouTube ya, tempel aja di portofolio digital. Bagaimana dengan siswa? Nah, sebenarnya kita ini kalau misalnya kita mau ada kolaborasi dengan semua guru, kita bisa memanfaatkan pembelajaran STEAM. Jadi Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Jadi semuanya bisa satu kesatuan. Misalkan nih, Bunda Bipa nanti memberikan tugas. Nah, anak ini nanti mau, Bu, saya mengumpulkan tugas saya, mengerjakannya, saya langsung menerangkan di papan, di video. Esensi matematikanya ada. Nah, di sana nanti ada esensi yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, ini hubungannya dengan siapa? Dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Esensi nanti hubungannya dengan misalkan seni. Nah, mereka ada kreativitas dalam bentuk digital dan seterusnya. Seperti itu, Bunda. Nah, misalkan nih guru biologi bisa berkolaborasi dengan guru kimia. Misalkan tentang misalkan polusi tentang polusi. Ini ada hubungannya dengan fisika, kimia, juga mungkin matematika juga. Nah, bagaimana kita menghitung misalkan deret ukur menggunakan pembelahan bakteri ya, pembelahan amuba. Nah, bisa menggunakan misalkan kita konsep aritmatika sama ya bisa aritmatika sama geometri seperti itu, Bunda. Nah, ini bisa nanti kita kaitkan. Nah, kita saat ini dalam Merdeka Belajar tidak serta-merta langsung harus anak itu mengumpulkan tugas. Tetapi sebatas mana mereka bisa mengumpulkan tugas, sejauh mana mereka artinya di dalam belajar. Bisa saja kalau misalkan di SMA 1 Santo Paulus, sistem SKS ya. Jadi sistem SKS, kecepatan mereka di dalam belajar. Bisa saja dalam di kelas 10 sudah mereka menempuh materi kelas 11 misalkan. Nah, ini yang akan menjadi ragam aktivitas pembelajaran kita, memberikan keperluan kepada anak. Tetapi tadi disampaikan juga oleh Pak Haji Eko, standar kita dalam monitoring pembelajaran itu tetap ada. Paling tidak dalam minggu ini kita sudah sampai apa? Dalam minggu ini kita sudah sampai apa? Nah, kalau misalkan nanti ada siswa yang itu sudah melewati artinya batas minimal materi yang harus kita sampaikan, nah ini menjadi catatan yang lebih baik bagi anak. Dan yang lebih penting lagi, anak yang lebih cepat belajarnya. Ini kita berikan, mohon maaf kalau misalkan dulu itu ada pengayaan. Jadi kita ada berikan pengayaan yang dalam bentuk bisa memberikan kolaborasi. Jadi pemimpin pembelajaran siswa. Jadi siapa yang cepat pembelajarannya, mereka nanti akan bergantian menjadi pemimpin pembelajaran siswa. Mereka yang akan mendampingi teman-temannya yang masih sampai di sini materinya, mereka yang akan mendampingi. Sehingga nanti dalam tanda kutip, Bunda, tidak lagi nanti juara 1, juara 2, peringkat 1, peringkat 2, tidak. Jadi bagaimana kita itu kaya, tetapi kita dengan kekayaan kita itu kita juga bisa bersedekah kepada tetangga kita. Bagaimana kita memahami sesuatu, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan pemahaman itu kepada siswa yang lain. Nah, itu nantinya ini disebut dengan learning collaboration. Jadi pembelajaran yang berkolaborasi seperti itu. Namun mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo kita diskusi saja. Jadi dia sebatas apa yang kita pahami dan kita mungkin dari teman-teman juga akan berbagi, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang tanyakan. Mungkin dilanjut Pak Bowo, ini salah satu contoh portofolio
Saya sebagai guru penggerak, tapi masih belum lengkap ini, masih belum lengkap. Coba silakan dibuka Pak Bowo. Untuk site-nya yang mana, Pak? Yang di Belum di-share. Belum dikirim ke saya. Oh, boleh dikirim ke Pak Bowo. Saya kirim ke Pak. Bentar. Dibuka WA ada Pak. Iya. Ada Pak, saya kirim. Ini kalau untuk penyusunan portofolio Bapak Ibu, nanti saya kirimkan panduannya. Ini sebenarnya ringan ya, Google Site. Bapak Ibu bisa oprek-atik, bisa diotak-atik nanti, bisa kita komunikasi juga. Nah, ini salah satu contoh portofolio Bapak Ibu yang saya buat sebagai laporan calon guru. Nah, coba ke bawah Pak Bowo. Ini profil ya Pak Bowo ya. Oke, profil. Bawah Pak. Kita ke bawah. Bentar, ini masih muter-muter. Jadi di atas itu Bapak Ibu ada menu profil, kemudian ada menu artefak, kemudian ada menu apa itu pengembangan diri ya, ya khusus dan sertifikasi. Kita lihat nih Pak, profil Pak. Ya. Profil paling tidak nanti ya nama dan identitas kita, biografi kita nanti ditampilkan saja. Nah, ini saya berikan juga di dengan video belajar Pancasila, profilnya, kemudian ke bawah Pak, terus saya berikan Facebook saya juga, jadi tinggal ketika nombol di button Facebook juga udah muncul nanti. Nah, saya berikan juga, terus ke bawah Pak. Ini isinya Bapak Ibu, jadi kontennya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk kita menempelkan gitu ya, kita menempelkan dari sumber YouTube dan sebagainya. Terus ke bawah Pak. Terus ini catatan jadi dapat notifikasi dan seterusnya. Nah, ini kegiatan dokumentasi aktivitas diri. Jadi kegiatan aktivitas, peran di birokrasi, peran di organisasi, peran komunikasi birokrasi, kemudian peran kita di sekolah, kegiatan pembelajaran, ini dampak bagi murid. Ini bukan portofolio pembelajaran saya, tetapi portofolio guru penggerak ya. Jadi nanti bisa kita minimal Bapak Ibu udah punya gambaran isi-isinya nanti seperti apa. Ya, agenda kegiatan kita juga sudah ada nanti, jadi rencana tidak lanjut pengembangan diri kita. Coba kita buka di artefak Pak, modul 1 misalkan. Kemudian di submodul titik 1. Di sebelah kiri itu ada tombol Pak. Di modul titik 1. Buka lagi Pak. Buka lagi mungkin artefak Pak. Di artefak Pak. Ini. Di artefak modul titik 1. Oke, di sebelah bawahnya submodulnya ada sebelah kiri Pak, ke sebelah kiri bukan di artefak Pak. Jadi ada tombol panah lah, tombol panah Pak, tombol panah ya di modul titik 1 klik, oke modul 1. Akan di sini. Jadi di modul 1. Bapak Ibu nanti bisa mengkreasikan modul ini misalkan modul 1, modul 2, modul 3 dan seterusnya. Ini yang saya pelajari, jadi laporan-laporannya, kemudian bukti fisik, tugas-tugas saya juga ada di sini. Jadi ini ada dalam bentuk YouTube, kemudian ada dalam bentuk gambar, ada bentuk, kalau misalkan tanda panah itu diklik Pak, ya Pak, tanda panah Pak, di sebelahnya logo, nah itu kita klik ada tulisan Pak, apanya, bisa juga lah seperti itu Pak. Ya seperti website lah, seperti situs-situs seperti biasanya.
Itu mungkin gambaran kasar ya tentang portofolio. Coba misalnya kita buka publikasi, Pak. Jadi Bapak Ibu jika punya membiasakan publikasi, buka publikasi Pak, menu publikasi. Misalkan nih punya blog, punya YouTube, masukkan aja di sini. Nah, jadi ini publikasi kita, publikasi saya. Jadi YouTube mungkin yang bermanfaat, ini blognya juga, nah, YouTube-nya kita masukkan. Jadi ini menjadi informasi bagi orang yang membuka, baik bagi siswa, bagi guru yang lain, termasuk juga bagi kepala sekolah. Dan ini juga ke depan Pak, mohon maaf Pak Bowo ya, dari Kemendikbud sebenarnya kita diberikan akun belajar itu. Kita memanfaatkan akun belajar. Kemendikbud nanti akan bisa memonitor apa yang kita lakukan menggunakan akun belajar kita. Kita melakukan apa, menyimpan apa, dibuat untuk apa. Jadi Kemendikbud nanti paham, tahu itu Pak. Jadi melalui akun belajar kita. Jangan sampai mohon maaf dalam tanda kutip ya, akun belajar kita, drive kita disimpeni untuk menyimpan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Jadi nanti akan termonitor Bapak Ibu. Jadi inilah manfaatnya akun belajar ketika nanti mungkin nanti nggak tahu ini kapan ya, entah itu menaikkan pangkat dan seterusnya. Sehingga mungkin kita hanya memberikan portofolio digital kita. Itu mungkin kedepannya mungkin gambaran ya. Itu Pak Eko mungkin dari saya, mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini hanya berbagi, kekurangan pasti ada pada diri kita, maka dari kekurangan itu saya berharap ada masukan dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi dan mengembangkan apa yang patut dan bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin paparan materi saya sudah cukup itu Pak. Materi ya. Bisa di-share itu Pak semuanya itu. Iya, saya share Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup Bapak Ibu. Tidak ada sepertinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Bowo. Kita berbagi pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Paling tidak kita mengetahui informasi, meskipun masih belum praktik. Akan lebih baik nanti kita bisa berpraktik seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful yang telah panjang lebar menjelaskan tentang portofolio digital. Menarik sekali Bapak Ibu, sangat menarik, khususnya untuk Bapak Ibu yang masih masa kerjanya masih panjang, guru masa depan, guru yang selalu terikat oleh digital. Senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, itu harus. Pak Goodman masih masa kerjanya panjang, Bu Farida, Pak Haji, mungkin Bapak Ibu yang lain, kalau mungkin seperti saya, Pak Bowo, Bu Barokah, Pak Asmuni mungkin ya 2 tahun 3 tahun mendatang sudah memasuki purna. Tapi kami semangat, tetap semangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh Pak Saiful, Pak Goodman juga ini yang punya peran besar, guru-guru masa depan yang berbasis digital tentunya, sangat menarik Bapak Ibu. Tapi nanti insya Allah mungkin Pak Saiful dan Pak Goodman akan memberikan penjelasan rinci nanti tentang bagaimana kita membuat program-program tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Ini perlu, ya, walaupun saya Bu Barokah ini perlu tahu karena besok nanti anak-anak kita, para alumni ya, nanti akan tanya kita akan tetap dianggap sebagai guru Pak Saiful. Jadi minimal kita tidak gagap teknologi lah. Jadi tahu minimal ini sekarang tahu. Jadi kira itu Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada tindak lanjut Pak Saiful, tidak hanya sampai berhenti di sini Pak Saiful. Nanti ada tindak lanjut bagaimana kita membuat rentetan tadi digitalisme di dalam suatu sistem itu. Bagaimana kita nanti bisa membuat seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Saiful.
Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Saya kira dari acara kita pada siang hari ini, kita sampailah kepada ujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Saiful yang telah menyampaikan materinya, paparan materinya, sehingga sangat menarik sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk lebih agar supaya ilmu yang kita dapatkan siang hari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, marilah kita tutup doa pada siang hari ini. Mungkin akan dipandu atau dipimpin langsung pembacaan doa penutup ini oleh Pak Asmuni. Monggo Pak Asmuni, kami mohon untuk memimpin doa. Halo Pak Asmuni. Halo Pak Asmuni. Ya, siap. Pak, dipimpin Pak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Asmuni yang telah memimpin doa. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, telah paripurna kegiatan siang pada hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Ketua, Bapak Dr. Andes Subowo, MPD, kepada Bapak Saiful Rahman, MPD sebagai narasumber, dan Bapak Ibu guru yang lain yang telah mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.